Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya seorang mahasiswa dari Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan ini saya akan membuat media pembelajaran tentang materi katup untuk teknik sepeda motor. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja ke videonya. Nah, adik-adik, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan yang pertama, peserta didik dapat memahami prinsip kerja mekanisme katup dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan dan overhaul meliputi pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan pada katup sepeda motor. Apa itu katup dan apa itu mekanisme katup? Jadi, katup adalah komponen mesin 4 langkah yang berfungsi untuk menutup dan membuka lubang sistem pemasukan campuran bahan bakar maupun sistem pembuangan sesuai waktu bukaannya. Sedangkan mekanisme katup merupakan serangkaian komponen mesin 4 langkah yang saling berhubungan untuk menggerakkan katup masuk maupun katup buang sesuai dengan waktu bukaan katup. Nah, untuk komponennya ada apa saja? Yang pertama ada camchain atau rantai keteng. Nah, komponen ini berfungsi sebagai penghubung putaran dari crankshaft ke camshaft atau noken S. Yang kedua ada lifter tensioner. Nah, ini berfungsi untuk menjaga atau mempertahankan kekencangan rantai keteng. Jika kondisi rantai keteng kendor, itu akan menimbulkan suara tidak normal pada mesin. Yang ketiga ada chain guide atau guide stopper. Nah, ini berfungsi sebagai penuntun rantai keteng sehingga gerakan rantai keteng saat bekerja tetap lurus, tidak bergerak ke samping. Yang keempat ada cam sprocket. Nah, berfungsi untuk meneruskan putaran dari crankshaft ke camshaft yang dihubungkan oleh camchain. Jumlah giginya sendiri 2 kali lebih banyak dari jumlah gigi gear penggerak pada crankshaft. Yang kelima ada camshaft atau noken as. Nah, berfungsi untuk mengatur waktu bukaan katup intake maupun exhaust melalui sudut cam dan juga menggerakkan rocker arm melalui bentuk tonjolan cam. Yang berikutnya ada valve spring. Komponen ini berfungsi untuk menarik katup ke atas sehingga katup menutup dengan sempurna dan tidak terjadi kebocoran kompresi. Yang ketujuh yaitu katup. Katup menerima tekanan dan panas yang sangat tinggi sehingga material katup itu harus memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Yang kedelapan ada valve steam seal atau seal katup. Berfungsi untuk mencegah kebocoran oli mesin ke ruang bakar dan material seal ini terbuat dari karet yang tahan panas. Yang kesembilan ada rocker arm atau terkenalnya dalam sebutan Jawa itu manukan. Berfungsi untuk mengubah gerakan putar camshaft menjadi gerakan naik turun yang diteruskan ke katup. Masing-masing katup in dan out memiliki satu rocker arm. Pada rocker arm juga terdapat baut penyetelan celah katup. Lalu untuk jenis katup berdasarkan penggerak ada apa saja? Ada 4 ya adik-adik. Yang pertama ada seat valve. Dengan ciri camshaft terpasang pada crankshaft dan menggerakkan ke atas untuk menggerakkan katup. Katup ditempatkan di samping piston sehingga ruang pembakaran bisa lebih besar. Keunggulannya bobot mesin dapat berkurang dan cocok untuk tipe mesin putaran rendah. Yang kedua ada overhead camshaft atau OHV. Dengan ciri posisi camshaft berada di bawah, camshaft dan rocker arm dihubungkan oleh push rod, tidak menggunakan rantai keteng atau camchain. Yang ketiga ada single overhead camshaft atau SOHC. Dengan ciri putaran crankshaft dihubungkan ke camshaft melalui rantai keteng atau camchain. Menggunakan suatu camshaft, posisi camshaft berada di tengah terletak di cylinder head. Camshaft menggerakkan rocker arm yang kemudian menekan katup. Nah, biasanya itu terdapat pada Yamaha R15, Jupiter series, terus Mio, Supra series, seperti itu. Yang berikutnya ada DOHC atau double overhead camshaft. Nah, dengan ciri-ciri memiliki 2 camshaft dan 2 cam sprocket, posisi camshaft terletak pada cylinder head, masing-masing katup digerakkan langsung oleh camshaft, tidak menggunakan rocker arm. Biasanya itu terdapat pada motor Yamaha R25, Kawasaki Ninja 250, CB 150.
bagaimana mekanisme katup bekerja? Pada mesin 4 langkah, untuk menghasilkan 1 kali pembakaran memerlukan 4 langkah piston yang terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Untuk menyelesaikan 4 langkah tersebut, crankshaft atau poros engkol harus berputar sebanyak 2 kali. Pada langkah hisap, katup masuk harus terbuka, agar udara dan bahan bakar dapat masuk ke dalam mesin. Pada langkah buang, katup buang harus membuka untuk mengizinkan sisa gas pembakaran terdorong keluar melalui exhaust manifold atau knalpot. Selain pada langkah hisap dan buang, maka kedua katup harus menutup. Jika kita perhatikan, pada mesin 4 langkah, dalam satu siklus pembakaran memerlukan 2 kali gerakan naik dan turun piston, 1 kali katup masuk membuka, dan 1 kali katup buang membuka. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan teori, kita akan melakukan praktek secara langsung. Nah, di sini ini sudah ada mesin Supra tahun 2000-an kalau tidak salah. Dan ini juga ada beberapa alat yang perlu disiapkan untuk mengatur celah katup pada mesin Supra ini. Nah, yang pertama adik-adik ini ada obeng. Obeng ini digunakan untuk membuka dua tutup ini, dimana di sini itu digunakan untuk menyetel poros engkolnya untuk mencari top dilihat dari sininya. Kemudian ini ada kunci T ukuran 14. Nah, ini digunakan untuk memutar poros engkol untuk mencari topnya. Kemudian ini ada kunci untuk membuka dan menutup penutup klep ini untuk katup in maupun katup outnya yang di bawah. Kemudian di sini ada kunci ring 8 dan 9. Ini yang digunakan itu ukuran 9. Ini untuk menyetel klepnya tadi bersama dengan ini untuk menahannya. Kemudian ini ada filler. Nah, ini digunakan untuk mengukur jarak celah katupnya. Itulah tadi adik-adik video pembelajaran tentang teori katup dan bagaimana penyetelan katup secara langsung pada motor Supra. Nah, semoga video ini memberi manfaat untuk adik-adik semua, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.